Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ada pada tahun 2022. Itu semua karena kebaikannya. Dan saat ini sebelum kita melanjutkan hidup kita, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah kami, Allah yang mengasihi, Allah yang sudah memberkati, Allah yang sudah memimpin hari lepas sehari. Pada saat ini sebelum kami memulai hidup kami kembali, langkah kami, karya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua, berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik, agar firman Tuhan menuntun kami, menemukan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan daripada Ayub pasal yang ke-42 ayat 10 sampai 17. Saya hanya membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat hari ini renungan firman Tuhan kita mau belajar melalui pemulihan Tuhan terhadap peristiwanya Ayub. Pesan firman Tuhan sangat jelas bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka yang mengerjakan rencananya terpuruk. Tuhan akan memberikan keadilan dan pemulihan kepada mereka, khususnya kepada Ayub pada perenungan kita. Kita tahu perjalanan Ayub bagaimana dalam ia mengalami ujian yang diizinkan oleh Tuhan untuk dia lalui. Oleh sebab itu, pada saat ini kita mau belajar bagaimana pemulihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, kisah Ayub mau menyatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan tidak dibiarkannya tergeletak. Kisah Ayub ini membuktikan bahwa Ayub orang yang setia kepada Tuhan. Kesetiaannya tentu dinyatakan sampai akhir pergumulannya. Ayub membuktikan itu. Bahkan dari kisah-kisah yang kita baca sejak dari awal, Ayub adalah orang yang jujur dan ia mengasihi Tuhan. Tidak jauh hidupnya untuk tinggal di dalam Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kisah hidup Ayub penuh tantangan, ia tetap setia. Tentunya dalam perjalanan hidup Ayub ini juga kita perlu belajar bagaimana kita hidup setia di dalam Tuhan. Jikalau kita setia dalam menjalani pergumulan kehidupan atas seizin Tuhan, maka Tuhan menyertai kita. Jangan mudah lemah dengan kondisi kita, tetaplah kita setia kepada Tuhan dalam apapun perjalanan kehidupan kita. Lalu yang kedua, melalui kisah Ayub ini kita belajar bahwa pemulihan Tuhan tersedia bagi Ayub. Jika Tuhan yang mengizinkan seorang bergumul, satu hal yang pasti Tuhan sediakan adalah pemulihan. Kehilangan demi kehilangan yang dialami oleh Ayub, bahkan juga sakit penyakit. Ayat ini atau firman Tuhan yang kita baca pada pasal yang ke-42 ini, Tuhan mengganti 2 kali lipat daripada apa yang dimiliki Ayub terdahulu.
Ayub diberkati hidupnya lebih daripada hidup yang dahulu. Ia juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan dikatakan Alkitab, anaknya cantik-cantik. Dari peristiwa ini kita mau belajar, jika Tuhan yang sudah membimbing Ayub, Ia juga pasti akan membimbing umatnya. Asal kita hidup jujur, hidup taat kepada Tuhan, maka setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan pulihkan dengan caranya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam menjalani tahun baru yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, marilah kita memasuki tahun 2022 ini lebih lagi melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Buat yang sudah setia, lakukan terus. Pekerjaan kita sudah benar. Yang belum setia, marilah kita terus belajar dari kisah-kisah Alkitab yang sungguh luar biasa. Yesus setia terhadap panggilannya, dan Ia boleh menjadi berkat buat banyak orang dan tentunya buat kita. Melalui pergumulan yang kita hadapi, marilah kita menantikan pemulihan yang daripada Tuhan. Karena itulah yang kita mau. Pasti jika kita bergumul dan kita hadapi atas seizin Tuhan, ada pemulihan yang daripadanya. Asalkan kita tetap setia seperti yang sudah dilakukan oleh Ayub. Tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Biarlah hidup kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami diberikan hari yang baru, minggu yang baru, tahun yang baru yang boleh Tuhan nyatakan buat kami. Terus kami minta berkat pimpinan daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menyertai kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.